Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Nihia dan Base di hari yang ke-8 di bulan Februari tahun 2022. Kita sudah disiapkan 2 bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan Tuhan kami boleh menerima hari Tuhan yang baru. Kami boleh menerima nafas kehidupan yang baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa, dan biarlah kebenaran firman Tuhan akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kiranya kami ya Bapa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama diambil dari Yesaya 51 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah aku hai bangsaku, sebab kamu tahu apa yang benar. Ajaranku tersimpan di dalam hatimu. Jangan takut kalau kamu diejek manusia. Jangan cemas kalau kamu dihina mereka. Bacaan yang kedua dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jadilah pemenang. Setiap orang dari kita tentu tidak ingin diejek atau dihina, atau bahkan direndahkan, atau mungkin dinistakan. Kita tidak ingin dinistakan oleh orang lain. Maka hal ini dapat diartikan bahwa kalau kita dikatakan sedang dinistakan, berarti kita sedang dihina atau sedang direndahkan, diremehkan, atau dikata-katai orang dengan kata yang tidak enak didengar atau dengan kata-kata yang tidak benar. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ditujukan kepada umat Tuhan yang mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Mereka mengerti tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tentu dalam hal ini umat Tuhan yang dimaksud adalah bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang telah menerima hukum Taurat. Mungkin dalam konteks yang lebih luas, ini juga termasuk bagi kita yang hidup dalam perjanjian yang baru, yang telah menerima Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus, serta telah menerima Roh Kudus. Bagi umat pilihan Tuhan, bangsa Israel dan bangsa Yehuda, serta bagi umat Kristen yang ada dalam perjanjian yang baru, dan bagi kita semua, Tuhan mengingatkan agar kita semua tidak perlu takut terhadap manusia, bahkan ketika kita dinistakan oleh orang. Hal ini merujuk kepada penistaan yang akan kita alami karena kita melakukan kebenaran. Kita akan dinistakan oleh karena kebenaran itu. Karena itu menunjukkan bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Disitulah kita membuktikan keimanan kita kepada Tuhan. Kita mungkin dibenci oleh dunia ini, tetapi marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru, tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan yang kekal. Selama kita ada di dunia ini, kita tidak perlu takut, tapi kita harus berpegang bahwa kebenaran yang dari Tuhan yang harus kita ikuti. Kita tidak perlu takut karena kebenaran kita dinista. Asal jangan
Karena kejahatan kita, pelanggaran kita, kita dinista. Kalau kita benar, melakukan kebenaran, kita dihina atau dinistakan, jangan perlu takut. Karena firman Tuhan hari ini, jangan takut atas ejekan manusia. Jangan cemas kalau kamu dihina oleh mereka. Selama kita ada di dunia ini, dunia yang penuh dengan ngengat dan karat. Orang-orang yang hidupnya masih mencintai dunia dan tidak mencintai Tuhan dan kebenarannya akan dimakan oleh ngengat dan karat itu sendiri. Akan tetapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut juga akan mendapatkan kasih dari Tuhan dan keselamatan yang daripadanya. Keselamatan di sini tidak hanya berbicara mengenai keselamatan, selamat dari masalah yang kita hadapi selama kita masih ada di dunia ini. Karena di bumi, kita ada di dunia ini, memang kita harus siap untuk menghadapi ketidaknyamanan. Siap untuk menghadapi setiap masalah yang ada di depan kita. Namun juga keselamatan dalam konteks masa depan, Tuhan akan memberikan keselamatan dan kelepasan yang kekal. Keselamatan dan kelepasan yang kekal dengan memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, kalau kita hari ini mungkin dinista karena nama Tuhan, karena melakukan kebenaran, atau karena iman kita, asal bukan kita dinista karena kesalahan dan pelanggaran kita, janganlah takut, janganlah khawatir akan hal itu. Ingat bahwa ada langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kita terima jika kita setia melakukan apa yang benar dan kudus, serta tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan yang kedua dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, hidup kekristenan ibarat kita berada di arena pertandingan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding dalam iman yang benar. Kita tidak tahu seberapa kuat iman kita kalau kita tidak pernah bertanding, menguji iman kita kepada Tuhan. Kita tidak akan tahu seberapa kuat iman kita sebelum kita masuk dalam pertandingan yang sesungguhnya. Di tengah ujian inilah dan penderitaan mungkin kita alami, tetaplah kuat. Jangan sampai kita undur di tengah-tengah pertandingan iman kita di dalam Tuhan. Sudahkah kita bertanding dengan cara yang benar di hadapan Tuhan? Sekali lagi saya ulangi. Sudahkah kita bertanding dengan cara yang benar di hadapan Tuhan? Memang benar, hadiah dari pertandingan itu sangat luar biasa, yaitu mahkota kehidupan yang kekal yang diberikannya apabila kita menjadi pemenang. Tetapi jangan menggunakan cara-cara yang curang di dalam dunia ini untuk memenangkan sesuatu. Jangan gunakan cara-cara yang curang di dunia ini untuk memenangkan pertandingan. Jika demikian halnya yang terjadi, maka pertandingan kita akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Namun ketika kita mau bertanding dengan benar di hadapan Tuhan, mengikuti segala aturan dan cara-cara Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Apabila kita mengikuti jalan-jalan Tuhan yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Kita harus mengikuti jalan yang benar yang Tuhan sudah contohkan bagi kita. Kita akan memperoleh hadiah, yaitu hadiah kehidupan yang kekal yang dari surga yang diberikannya kepada kita. Bersama-sama hidup bersama Bapa di surga. Jadi tetaplah berjuang untuk menjadi seorang pemenang sampai akhirnya kita boleh berkata,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri, mari kita belajar dari kedua bacaan firman Tuhan ini. Kita jangan takut kalau kita berada di jalan kebenaran, jalan firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Bacaan yang kedua, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, jangan menggunakan cara-cara yang curang untuk memenangkan suatu pertandingan di dalam Tuhan. Kalau kita setia sampai akhir, niscaya Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya akan menguatkan kita dan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang boleh kami baca dan merenungkan bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan itu akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, segala aktivitas pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntunnya sepanjang hari ini. Demikianlah permohonan kami ya Tuhan, dan kami mengucap syukur akan segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat di dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.